hadas itu terbagi menjadi dua, asghoru wa akbar. Yang pertama asghor, hadas kecil, wa akbaru, dan yang kedua hadas besar. Begitu. Apa sih hadas asghor? Wal asghoru ma'au jabal wudu'a. Begitu. Ya, hadas kecil itu apa? Perkara-perkara yang mewajibkan wudu, begitu. Wal akbaru ma'au jabal usla. Hadas besar apa? Ma'au jabal usla, sesuatu atau perkara yang mewajibkan mandi, begitu ya, yang mewajibkan mandi. Nah, yang mewajibkan mandi ada berapa? Ada 6 ya, gitu ya. Kalau saya tanyakan lagi, keluarnya apa namanya mandi itu ya, baik dengan istilah mimpi atau dengan sengaja ya. Kedua, dukhul hasyamah, jima, bersetubuh kayak begitu ya. Yang ketiga mati itu kalau dimandi itu namanya mandi wajib tuh. Yang dia cuma yang mandiin, bukan yang si mayat. Kalau yang dia mayat kabur yang mandiin ya kan. Itu mandi kaki, mandi disuci betul ya begitu. Yang ketiga, yang keempat dapat haid, 5 nifas, yang keenam wilayah melahirkan. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan baru. Kemarin ada pertanyaannya, aurat, ya, al-aurat, ya, jamak daripada aurat, ya, aurat, ya, aurat, begitu. Arbaun itu ada 4, ya. Jadi aurat, ya, dan pada manusia ini terbagi menjadi 4 bagian, begitu, ya. Ada yang buat khusus laki, ada yang cewek, begitu. Ada buat muda, ada yang lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi aurat ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, aurat di sini itu artinya secara bahasa itu kekurangan, nafsu, kekurangan. Makanya pantas aja kalau kita nyebut orang yang pakai baju, ya, baju yang bolong-bolong atau kayak baju yang tipis, begitu kita bilang sebetulnya apa? Kekurangan bahan. Karena emang apa? Karena kan auratnya kelihatan, kita pakai baju yang menyebabkan apa? Aurat kita kelihatan. Makanya pantas kita bilang apa? Bilang apa namanya? Bajunya kekurangan bahan. Takut ada 4 macam. Ya, pertama auratul rajuli mutlaqan. Ya, auratnya laki-laki mutlak, secara mutlak. Maksud secara mutlak di sini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, gitu ya. Jadi aurat laki-laki tidak ketika lagi sholat sama di luar sholat itu sama. Ya. Buat amati dan budak perempuan. Jadi auratnya laki-laki sama budak perempuan, ya, itu apa namanya, bisolati, ya, bisolat dalam sholat itu sama. Jadi aurat laki-laki itu apa namanya di luar sholat maupun di luar sholat, ya. Dan sedangkan aurat perempuan, ya, budak perempuan dalam sholat, ya, dalam sholat doang ini. Kalau budak perempuan tidak di luar sholat tapi dalam sholat itu sama dengan laki-laki. Apa auratnya? Babai nasyurati wa rukmati, ya, apa-apa di antara pusat dan lutut. Jadi budak perempuan ketika dalam sholat itu auratnya apa? Auratnya di antara pusat dan lutut. Begitu juga laki-laki, ya, begitu juga laki-laki, ya, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat di antara pusat dan lutut. Wa auratul hurrati, auratul hurrati bis sholat. Nih, yang kedua, aurat yang kedua bagi perempuan yang merdeka, ya, perempuan yang merdeka siapa? Kita semua nih, begitu ya. Maksudnya kita nih zaman sekarang, itu yang zaman sekarang perempuan yang ada itu perempuan merdeka. Tapi auratnya dalam sholat doang, ya, auratnya dalam sholat itu ukurannya sampai mana? Jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Aurat perempuan merdeka
itu dalam sholat jami'u badaniha, seluruh badannya, tubuhnya. Ya, siwal wajhi, kecuali kapan? Al wajhi ya, wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, telapak tangan di sini baik bagian zahir ya, zahir maupun batin, baik bagian luar maupun dalam. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kelihatan nggak apa-apa. Cuma kalau pakai baju kepres, khawatir nanti ketika pas lagi suami Allah tidak jatuh. Pergelangan sini segini dikit aja kelihatan nih, maka auratnya terlihat. Nih, aurat yang ketiga. Ya. Aurat bagian ketiga. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Aurat perempuan merdeka dan budak ya, dan budak perempuan indal ajanibi ya, ketika di hadapan ajnabiyah, perempuan apa namanya, laki-laki yang bukan mahram, orang lain begitu, orang lain ya, itu auratnya mana? Jami'ul badan, itu auratnya seluruh badan. Ini hatal wajib lengkapnya adalah utama. Oke ya, sudah bersih dua oke tidak aman itu. Ya, ini hatal wajib wal kafaini adalah utama. Ya. Walaupun sampai wajah dan kedua telapak tangan itu adalah sama. Tadi kan kalau misalkan perempuan merdeka sholat boleh kelihatan apa? Buka sama tangan, telapak tangan. Kalau misalnya luar sholat itu seluruh badan harus ketutup. Walaupun buka dan telapak tangan. Kalau pertama pendapat yang kuat, begitu pendapat yang kuat. Khususil wajhi wal kafaini inda aqlil fitnati min ghairi syahwatin wa likulli man manir ra'yaini ya adilatan minan sunnati. Nah, tapi ada pendapat boleh melihat ya, ke wajah dan kedua telapak tangan, tapi dengan syarat inda amnil fitnah, ketika aman dari fitnah, itu syarat yang pertama. Min ghairi syahwatin, yang kedua juga nggak boleh pernah tidak menimbulkan syahwat nafsu. Tuh, kalau pendapat yang kedua ahiniha wan nisa'i ma baina surrati wa rukbati. Nah, ini yang keempat nih yang dibahas nih perempuan semua nih. Kalau laki simpel tadi itu, baik di luar sholat maupun di dalam sholat maupun di luar sholat, itu cuma apa? Yang pusat dan lutut begitu. Yang oleh yang perempuan yang ribet memang nih yang banyak yang dibahas yang ini tiga ini perempuan. Yang terakhirnya keempat yaitu apa namanya, aurat perempuan merdeka dan aurat budak perempuan ya di hadapan mahramnya. Kalau tadi kan di hadapan orang lain, kalau sekarang di hadapan mahramnya dan juga di hadapan apa? Wanita, di hadapan para perempuan juga, itu sama-sama cewek begitu. Dari mana awalnya? Ma baina surrati wa rukbati, di antara usr dan Rukun salati sabata asyar. Kita masuk bab baru atau pasal baru yang menjelaskan rukun sholat ya. Arkanu sholati sabata asyar. Rukun sholat itu ada 17. Ada 17. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, yang pertama ya. Yang pertama apa? Rukun sholat niat. Ya, jadi niat nama al-awwali niat. Jadi nama likulli bi'in ma'tawa wa kana hidayatullah wa rasuli wa jatu ilallahi wa rasuli. Karena hidayatu lid dunya yusibuha kalau berarti yukiha hidayatu ila mahajara ila ilaih. Jadi kita apa namanya, pertama rukun sholat yaitu niatnya di mana? Niat itu kalau ya niatnya di hati ya, niat harus di hati begitu. Pas kapan niatnya? Ketika takbir apa ya, ihram. Watani yang kedua rukun sholat apa? Takbiratul ihram ya.
wa muqtadamatun bitaslim. Sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram haram kita melakukan apa yang membatalkan sholat, nggak boleh. Rukun sholat dan ketiga al-qiyam. Ya, sholat berdiri berdiri. Ya, ini di sini al-qadir bagi yang mampu bil fardi. Ya, maka ditambah itu, ditambah ini kita syarahnya bil fardi dalam sholat fardu. Sholat sunnah boleh nggak duduk? Boleh. Kita mampu diri sholat sunnah begitu duduk boleh, cuma balanya setengah begitu. Boleh. Jadi ketika kita ini kalau misalkan ada orang sholat sunnah duduk ya nelik jadi disalahin begitu nggak boleh. Makanya di sini tambahin bil fardi dalam sholat fardu. Sholat qaiman walam tastati fa qaiman. Kalau misalkan nggak mampu diri duduk. Walam tastati fa ala janbi. Kalau misalkan nggak mampu duduk berbaring begitu. Adapun madhab kita mari kita bahas ya. Kalau duduk di mana, diri di mana, gitu ya. Kalau misalkan nggak mampu juga duduk berbaring terlentang. Kalau nggak mampu terlentang, isyarat udah pakai mata. Tuh, saking wajibnya sholat nggak boleh ditinggalin. Karena ibadah yang nggak boleh ditinggalin itu sholat. Kalau ibaratnya Rabi'u qira'atul Fatihah, yang keempat membaca surat Al-Fatihah wa lebih sawab. Naik kereta nih dari Jakarta ke Surabaya itu kan 12 jam. Kita biar sholat itu sebagai kereta cuma ngantuknya ya nggak pas juga kan. Nah, tapi kita masih di kodok tapi ya jadi begini, yang mudahannya kita lagi juga kalau misalkan ini lagi di tol macet dan gitu ya, di tol macet nggak ada rest area jauh, sholat kita sama kan nggak cukup ya begitu ya. Sama seperti juga lagi di kereta ya, di kereta kita kan nggak mungkin kita dulu masih bisa, cuma pada kiblatnya repot kan, muter-muter itu jalan ya kan begitu ya. Padahal kalau bicara sholat wajib itu wajib di kendaraan harus menghadap kiblat seluruhnya, maksudnya dari awal sholat sampai akhir sholat itu harus menghadap kiblat. Nah kita kan yang repot ini. Nah jadi bagaimana ya solusinya? Begini solusinya. Nah ketika kita menghadapi hal seperti itu ya, baik dalam kendaraan kereta ataupun mobil di tol ya, nggak ada rest area ataupun jauh dari rest area, yang waktu sholat itu bakal habis ya, bakal habis kalau kita sampai rest area. Atau kalau kita naik kereta bakal habis ya waktunya ketika kita sampai. Kan nggak mungkin mampir ke stasiun sholat begitu, mampir ke stasiun pengen tinggalin. Waktu itu saya pernah begitu ya, lalu cuma kita ngeri tinggalin ya. Waktu sampai Semarang apa tuh saya bertemu saya nah berbangun agak lama emang Semarang ya, lama intinya kita mau sholat dulu sampai akhirnya ragu tinggalin repot kapan kita begitu kan. Jadi mudaratnya lebih ini bahayanya. Nah, jadi solusinya ini kita sholat aja hormatil waktu dan hormatil waktu, menghormati waktu begitu. Jadi kalau memang bisa kita wudhu ya wudhu, cuma kalau bisa kita nggak bisa menghadap kita sholat seadanya ala kadar duduk itu ya. Sholat jangan ada tapi hormatil waktu, menghormati waktu begitu ya. Cuman ketika kita sampai tujuan wajib dikodok. Kita kenapa kok harus hormati waktu agar tidak tergolong orang-orang yang lalai meninggalkan sholat ya begitu. Jadi maksudnya nggak termasuk orang yang lalai nggak dosa gitu. Cuman wajib kodok ketika sampai, jangan tahu wajib kodok begitu. Itu misalnya dalam kendaraan kan sujud juga masih sempurna begitu. Dan tadi kan syarat sholat itu apa? Harus ada di belakang. Jadi intinya sholat hormati waktu ya, sholat hormati waktu, sholat ala kadarnya. Kemudian kan ketika sampai harus wajib dikodok. Yang kedua tadi udah nafsu. Nah yang ketiga sekarang banyak orang yang mengupload. Nah ini ya, banyak belum melakukan seperti itu. Nah itu dosanya nambah lagi dari. Iya.
Makanya ini itu dosa jariah. Dosa jariah. Dosa jariah. juga. Dosa jariah. Ya kan? Berarti kan nama jadi dosa jariah. Islam itu ada dipajang yang buka orang di dosa. Bahkan orang yang meninggal pun masih ada. Iya, itu sejariah namanya begitu. Makanya kita pakai kolor, lagi pakai kolor gitu ya. Kita nanti lagi pakai kolor jangan diangkut dah. Ya, jangan diangkut, jangan di pos lagi kolor. Paham gitu, apalagi ya pakai kolor doang, jangan di pos dah. Ya. Nah kalau misalkan ada orang ini kan dosa double gitu lah, dosanya. Itu berbuka aurat, yang kedua bikin apa namanya orang sampai gitu kan haram. Haram kita melihat apa namanya aurat yang bukan mahram. Ya. Aurat yang bukan mahram. Jadi kita ya bisa tinggalin sedikit-sedikit gitu. Kalau di barat ya, Rabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat membaca surat Al-Fatihah wa lambi